Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina 'idil fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah, langgar Babul Hikmatul Hasanah yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam sejagat, yang tak pernah bosan memberikan nikmat, yang selalu mencurahkan maaf dan rahmat kepada hamba-hambanya yang tetap taat beribadat. Salawat dan salam semoga tetap akrab dan melekat kepada sosok manusia yang selalu semangat menyampaikan amanat yang tersurat maupun yang tersirat. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita akan tunggu di hari kiamat. Allahu akbar walillahil hamd. Khatib menghimbau kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid, bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, nikmat keselamatan hingga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di langgar Babul Hikmatul Hasanah dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini mendapat rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika matahari akhir Ramadan terbenam, datanglah malam 1 Syawal. Berubahlah perasaan hati kita, sedih menjadi gembira, sukar menjadi mudah. Hati yang tadinya digenangi air kebencian berubah menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir bagi orang-orang yang hidup tinggal di rantau, mengingatkan dia kepada kampung halamannya. Terkenang dia sungai tempat dia mandi, lapangan tempat dia bermain, indahnya hari raya Idul Fitri. Kalimat takbir yang melambangkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mempersatukan bangsa dan negeri kita hingga umat beragama di seluruh muka bumi ini. Karena pada kandungannya terpancar aneka persatuan seperti persatuan alam semesta, persatuan dunia akhirat, persatuan ilmu, persatuan agama-agama terdahulu, persatuan umat serta persatuan bangsa dan negara. Kalimat takbir yang kita kumandangkan, baik yang berada di masjid, di musola, di langgar, di sekolah, di sawah, di kantor, bahkan di pasar, saat gembira ataupun suka, benci atau cinta, ketika berdiri, duduk dan berbaring, dalam keadaan keramaian maupun sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain dari rasa persatuan harus kita tingkatkan. Saat ini kita semua mendengar, melihat, bahkan menggunakan yang namanya smartphone atau HP Android yang ada di dalamnya berisi aplikasi-aplikasi media sosial. Yang namanya media sosial tentu sudahlah tidak asing lagi pada setiap kehidupan, terutama pada kalangan remaja, bahkan orang tua, baik-baik laki-laki maupun perempuan, hingga anak kecil pun menggunakan yang namanya HP Android ataupun media sosial. Media online seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan game online lainnya yang kita gunakan. Aplikasi tersebut ialah ada di Android HP kita. Aplikasi media sosial menerima informasi yang beraneka ragam jemaah sekalian. Informasi media sosial saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, akan tetapi memberikan dampak yang negatif. Khatib menghimbau kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian. Marilah kita berhati-hati dalam menggunakan dan menerima informasi yang beredar jemaah sekalian. Janganlah kita sampai menerima berita hoax ataupun berita bohong dengan men-share, membagikan berita provokatif, berita provokator, fitnah, menyebar kebencian yang menyerang pribadi, orang, kawan, instansi, pemerintah, serta kelompok, yang membuat semua orang pengguna media sosial merasa takut dan menjadi saling menyebar fitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Artinya, apabila engkau mendapat berita dari orang yang fasik atau tidak jelas, sebaiknya mencari dahulu kebenarannya. Maka dari itu jemaah sekalian, Khatib menghimbau, marilah kita gunakan aplikasi media sosial kita sebarkan postingan-postingan kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Di samping itu pula Khatib mengajak kepada hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita mentaati para pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tetap taat kepada para pemimpin-pemimpin kita, mentaati mereka dalam perkara yang mereka perintahkan ataupun yang mereka larang, selagi perintah itu tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum." Artinya, hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati para pemimpin-pemimpin di antara kamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebagaimana kita wajib mentaati para pemimpin, kewajiban pula kita menasehati kepada mereka jemaah sekalian, menampakkan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan menyembunyikan kejelekan dari mereka. Janganlah sampai kita berbicara kasar terhadap mereka, membuat makar untuk merobohkan kekuasaan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila ada sesuatu yang tidak pas, marilah kita menasehati mereka. Barang siapa yang tidak mampu untuk menasehati mereka, kewajiban kita ialah mendoakan kebaikan bagi para pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar berlaku adil apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian ialah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, jemaah Idul Fitri rahimakumullah, setiap kita ini tidak ada yang sempurna, apalagi kita memimpin jemaah sekalian. Suatu perkara lebih-lebih kita memimpin bangsa dan negeri ini. Marilah kita mendoakan semoga para pemimpin kita, khususnya pemimpin bangsa dan negeri ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar walillahil hamd. Agama kita, agama Islam, ialah agama yang merangkul, bukan agama yang memukul. Agama kita, agama Islam, ialah agama yang mengajak kepada kebaikan, bukan agama yang menyeru kepada keburukan. Agama kita, agama Islam, ialah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya ialah selalu mendoakan kebaikan-kebaikan bagi saudara-saudaranya, tetangganya dan sanak familinya. Bukan umat yang menjual agama, menjadi provokator, berbuat makar untuk merobohkan penguasa, menghasut orang-orang, selalu menebar fitnah kepada penguasa negeri ini. Merasa paling berpegang teguh kepada garis keturunan, merasa surga ada di tangannya, dan yang naudzubillah summa naudzubillah min zalik membuat paham umat mengikuti baiat untuk melakukan teror di muka bumi ini. Qala ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, akan tetapi tipu daya Allah lebih hebat daripada mereka. Marilah kita doakan semoga bangsa dan negeri kita Indonesia ini, khususnya kita yang berada di kota Palembang ini, dijauhkan dari segala perpecahan, permusuhan dan pertikaian. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Khatib mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian. Di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita saling meningkatkan rasa tolong menolong dan kepedulian. Rasa kasih sayang kepada sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Apalagi sekarang masih dalam endemi COVID-19 yang melanda negeri kita sudah berjalan 3 tahun lamanya. Saat sekarang masih banyak dari saudara-saudara kita yang sulit perekonomiannya. Sebagian ada yang di PHK dari pekerjaannya, yang menjadi buruh dalam keadaan susah, lagi payah mencari nafkah jemaah sekalian. Coba kita perhatikan, ada dari saudara-saudara kita, keluarga, tetangga, sanak famili kita dalam kehidupan memprihatinkan, dalam keadaan fakir lagi miskin. Untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka susah. Ada yang menghidupi anak-anaknya dan istrinya dengan kerja banting tulang, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jemaah sekalian, marilah kita bantu saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita yang fakir miskin tersebut. Kita khususkan dengan orang-orang yang terdekat kita dahulu jemaah sekalian. Mungkin ada dari jemaah sekalian, ada bibik atau paman kita, keponakan yang ingin membutuhkan bantuan dari kita. Di antara jemaah sekalian, ada yang serba kecukupan dan ada yang kaya raya. Ada juga dalam keadaan fakir lagi miskin. Ada keponakan yang kaya berduit, akan tetapi paman bibinya dalam keadaan kesusahan. Dan ada juga sebaliknya jemaah sekalian. Kadang si susah tadi, si miskin tadi malu ataupun minder bertamu ke tempat saudaranya yang kaya. Nah, si kaya haruslah tahu diri, bantulah mereka yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Afdhalus shadaqah li ahlihi. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah ialah terbaik kepada orang-orang terdekat kita. Di momentum Idul Fitri ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan, membayar zakat fitrah, infak dan sedekah. Kita berikan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan membayar infak, zakat fitrah serta sedekah. Ialah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita selama bulan Ramadan kemarin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri Langgar Babul Hikmatul Hasanah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu,
ada di antara kita anak-anak yatim piatu yang ibunya dan ayahnya telah meninggal. Di sekitar kita ada dari keluarga, famili anak kita yang yatim piatu, hidup dalam kesusahan, bahkan tinggal sebatang kara, mempunyai paman dan bibi yang tidak mengurusinya. Jemaah sekalian, mereka semua membutuhkan uluran bantuan dari kita. Jemaah sekalian, beruntunglah wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, saudara-saudaraku, rahimakumullah, yang kedua orang tuanya masih hidup. Marilah kita sayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kasih sayang kedua orang tua kita terhadap kita tidak akan terbalas sampai kapanpun, jemaah sekalian. Walaupun kita memberangkatkan haji berkali-kali, memberangkatkan umroh berkali-kali, akan tetapi tidak akan terbalas sampai kapanpun. Hanya bakti kita terhadap kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita meredoi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jemaah sekalian, tidak usah jauh-jauh kita mencari surga, karena surga ada di hadapan kedua orang tua kita. Apalagi sekarang jemaah sekalian, untuk anak-anakku, untuk adik-adikku, marilah sayangilah kedua orang tua kalian sebagaimana kalian disayangi sewaktu kecil. Kita selagi kecil dahulu disayanginya, digendongnya jemaah sekalian. Ketika ibu kita mengandung, ibu kita sudah ngomong terhadap anak-anaknya yang ada di rahimnya, wahai anakku, engkau nanti menjadi anak yang soleh. Wahai anakku, engkau nanti akan menjadi seorang pejabat. Wahai anakku, engkau nanti menjadi seorang yang berpangkat. Sehat-sehat ya nak. Begitu besar pengorbanan ibu kita yang melahirkan kita, dan juga ayah kita yang kerja siang dan malam, banting tulang jemaah sekalian, mengurusi kita, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Marilah jemaah sekalian, yang kedua orang tuanya masih hidup, kita sayangi kedua orang tua kita, kita hormati kedua orang tua kita, karena kita nanti akan menjadi tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Di sini khatib akan berbicara, bercerita tentang kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anak yatim di pagi hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini terjadi di Madinah di pagi hari raya Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak yatim lagi piatu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan anak kecil girang bermain merayakan kehadiran Lebaran. Anak-anak tersebut mengenakan pakaian yang serba baru. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpandang kepada seorang anak gadis kecil yang berpakaian lusuh, kotor dan compang-camping, yang duduk sendirian sambil menangis terseduh-seduh. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati anak kecil tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si anak, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis, nak? Ini kan hari raya. Di mana rumahmu? Di mana juga kedua orang tuamu?" Allahu Akbar, walillahil hamd. Sang anak terkejut, heran dan menjawab tanpa menoleh ke arah yang bertanya. Anak itu menjawab, "Wahai paman, biarkan aku sendirian." Dan dia berkata lagi dengan perlahan, "Wahai paman, ayahku telah meninggal dalam pertempuran bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama dari ayahku meninggal, ibuku juga menyusul ayahku dikarenakan dia sakit. Aku hidup sebatang kara, wahai Tuan. Paman dan bibiku tidak mengurusi aku lagi sehingga aku hidup seperti ini. Pada hari raya yang suci ini, semua anak bergembira melaksanakan hari raya. Akan tetapi aku sedih, wahai Tuan. Hari raya tahun lalu aku dibelikan ibu dan ayahku pakaian yang serba baru, lengkap dengan sepatu. Namun kini aku tidak mendapatkannya lagi, dan aku sekarang menjadi seorang anak yatim lagi piatu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disadari menangis. Air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes membasahi wajah si anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membelai rambut si anak tersebut. Wahai anakku, hapuslah air matamu, dengarlah apa yang akan kusampaikan kepadamu. Apakah engkau ingin Muhammad menjadi ayahmu, sedangkan Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi kakakmu? Bagaimana pendapatku ini, wahai anakku? Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar dari perkataan baginda Rasulullah SAW, gadis kecil itu berhenti menangis, jemaah sekalian. Diam-diam dia mengangkat kepalanya dan menganggukkan kepalanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Beruntunglah anak kecil tersebut. Orang yang bersedih bersamanya ialah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak tersebut pulang dan memandikannya dan memakaikan pakaian baru. Anak itu riang gembira. Dia tidak lagi menjadi anak yatim lagi piatu. Dia mempunyai kedua orang tua yang pertama baginda Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Dari kisah ini marilah kita jadikan pelajaran. Marilah di akhir khutbah ini kita sama-sama meningkatkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang, rasa tolong menolong sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan, jemaah sekalian. Tidak usah jauh-jauh kita mencari berkah pahala di luar sana. Kita dahulukan dulu kiri kanan kita, jemaah sekalian. Ada dari saudara kita, paman bibi kita, keluarga kita dalam keadaan susah, jemaah sekalian. Marilah kita bantu uluran bantuan tangan kita. Kasih sayang kita kepada mereka, insya Allah membantu mereka sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita umur yang sehat, yang barokah sampai bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.